Terima kasih. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didakwa melakukan korupsi impor gula yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah. Tindakan Tom Lembong diduga menguntungkan 10 pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan membahasnya dengan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, dan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep, Pak Ari Yusuf Amir. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Ya, Baik, Pak. saya langsung ke Pak Ari Yusuf Amir dulu. Eksepsi langsung dilakukan saat ini juga ketika dakwaan selesai dibacakan. Biasanya nih kalau Pak Ari Yusuf Amir kita melihat eksepsi ini disusun dengan memperhatikan jelas apa saja dakwaan. Apakah mungkin sudah mengetahui kira-kira apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya? Ya, memang betul. Jadi ketika pelimpahan berkas, ya kami telah mendapatkan salinan dakwaannya pada waktu itu. Dan kita mengambil di pengadilan dakwaannya. Nah, begitu kita menerima salinan dakwaan, kita langsung menyusun eksepsi. Karena pertimbangan kita begini. Pertama, perkara ini sudah cukup lama. Perkara ini agak berbeda dengan perkara yang lainnya kalau kita lihat. Ini perkara penyidikannya tuh sampai 4 bulan lebih, ya, baru dilakukan proses persidangan. Sehingga Pak Tom juga ditahannya sudah hampir 4 bulan lebih juga ditahannya beliau ini. Nah, biasanya kan perkara ditahan sebulan, sidang biasanya kan begitu. Ini sudah 4 bulan belum sidang-sidang juga perkaranya. Sehingga untuk efisiensi waktu, begitu selesai dibacakan dakwaan, kami sudah langsung menyiapkan eksepsinya. Dan tadi majelis hakim mengizinkan untuk dibacakan eksepsinya. Harapan kita sidangnya bisa dipercepat. Tapi ternyata ada jawaban dari jaksa butuh waktu 1 minggu lagi, jadi tambah lama lagi jadinya. Ya, intinya perjalanan sidangnya biar cepat begitu ya, karena menurut Anda bahwa Ya, jalannya penyidikan sudah terlalu lama ya, itu 4 bulan. Secara teknis dulu nih, saya tanya ke mantan hakim dulu, Kang Asep, memang seperti umumnya atau biasa saja ini eksepsi langsung dibacakan disampaikan setelah dakwaan dibacakan? Ya, saya kira setelah dakwaan dibacakan, maka kewenangan terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan keberatan atau eksepsi. Sesuai dengan ajas peradilan, sederhana, mudah, biaya ringan. Saya apresiasi ke penasihat hukum kan, biasanya diundur seminggu, minta undur seminggu, bahkan undur 2 minggu, hari itu juga dijawab eksepsi. Berarti penasihat hukum udah siap. Jadi saya kira nggak ada masalah, justru bagus kalau hari itu udah siap. Hari itu bagus, harusnya juga jaksa hari itu siap juga pendapatnya undur. Biasanya saya dulu, ayo undur 3 jam, saya bilang, yang pendapat, karena biar cepat. Ini kan bicara formalitas itu kan. Iya, iya. Baik, intinya biasa saja dan justru bagus begitu ya, Kang Asep. Oke, saya kembali ke Pak Ari Yusuf Amir kalau begitu. Dalam eksepsinya, ini kan menyampaikan bahwa surat dakwaan dari JPU adalah menyasar orang yang keliru atau error in persona dan bersifat kabur, tidak cermat, tidak jelas, obskur libel. Detailnya seperti apa? Boleh dijabarkan di sini tidak? Yang tidak jelas, tidak cermatnya. Karena kalau catatan media ya melihat bacaan saat dakwaan dibacakan tadi itu ada 7 hal yang membuat Tom Lembong diduga melakukan pelanggaran hukum. Iya, jadi kalau kita baca secara cermat dakwaan tersebut ya, itu banyak dibahas tentang undang-undang yang tidak terkait dengan undang-undang tipikor. Jadi misalnya undang-undang tentang pangan, undang-undang tentang petani, dianggap Pak Tom Lembong melanggar undang-undang tersebut. Nah, justru yang kita tunggu, sebagaimana mereka mendakwakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, harapan kita mereka menguraikan di mana yang dilakukan Pak Tom Lembong dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya di sana. Nah, ini sampai akhir dibacakan tidak menjelaskan itu. Jadi ada tentang bagaimana dikatakan misalnya Pak Tom Lembong melakukan impor gula pada waktu lagi surplus. Itu juga masih debatable karena sepengetahuan kami sampai sekarang kita belum pernah surplus dalam impor gula ya. Bahkan sebelum dan sesudah Pak Tom Lembong juga melakukan impor. Itu juga menjadi pertanyaan besar. Lalu yang kedua, kaitan dengan yang didakwa ini kan kaitan dengan para importer gula yang dari pihak swasta. Ya. Tapi di sini dianggap seakan-akan atas kebijakannya dari Pak Tom Lembong. Mereka tidak menyusun secara cermat bahwa yang ditunjuk itu adalah PPI. PPI itu BUMN. Lalu BUMN lah yang mengajak pihak-pihak swasta tersebut. Sedangkan pihak-pihak swasta ini, kenapa dilibatkan oleh PPI? Karena PPI tidak mampu pada saat itu.
untuk melakukan stabilisasi harga, tidak memiliki modal, tidak memiliki tempat untuk penyimpanan gula dan segala macamnya, sehingga melibatkan pihak swasta. Nah, lalu kaitan juga dengan tentang kerugian negara, ini juga kita permasalahkan, karena kebetulan kan lampiran biasanya Pak Asep juga biasanya lebih tahu ketika jaksa menyerahkan berkas kami diberikan dakwaan dan dilengkapi dengan BAP-BAP-nya. Di situ juga ada BAP pemeriksaan tentang BPKP. Nah, ini tidak ada. BPKP-nya juga tidak ada di sana. Makanya tadi kami juga menyampaikan untuk supaya diizinkan kami untuk diberikan salinan BPKP-nya. Karena di situ Oke. tadi dibacakan dalam dakwaan, dia menggunakan patokannya itu harga petani. Ya tentu beda ngitungnya. Karena ini kan importir, mereka pihak swasta yang ngitungnya tidak dari harga petani. Nah, Oke. jadi perbedaan-perbedaan pandangan ini melihatkan sekali bahwa jaksa tidak siap untuk melakukan dakwaannya dan memaksakan perkara ini. Seperti itu, Mas Indra. Saya sekarang tanya ke Kang Asep ya, sebagai mantan hakim juga nih, karena tadi sempat dicolek begitu ya oleh Pak Ari Yusuf Amir. Biasanya kalau menyebutkan ada kerugian negara, apakah memang wajib, menjadi wajib untuk disertakan lampiran audit dari BPKP-nya? Karena kalau kerugiannya disebutkan 515 miliar bagian dari kerugian keuangan negara 578 miliar rupiah. Harus disebutkan lampiran disertakan lampiran BPKP-nya atau tidak? Atau tidak wajib, Kang Asep? Ya, pertama harus pilih dulu ya Mas Indra ya. Jadi ini kan masih di formalitas dakwaan. Parameternya tadi CJL, cermat, jelas, lengkap. Ya, jadi uraian tempus lekus deliktinya itu harus cermat, teliti, rinci, detail. Jelas menyebutkan apa harus sebutin dong tadi kalau ada kerugian negara nomornya sebutin di situ ya. Nah, kemudian juga lengkap. Nah, kalau ini masuk tadi eksepsinya atau keberatan dari penasihat hukum CJL, berkas tidak masuk, nggak usah pembuktian lagi karena kalau diterima eksepsinya, kalau nggak diterima baru masuk tadi dibuktikan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama tadi, apakah ya biasanya kan di berkas dilampirkan daftar barang bukti, daftar apa ya, surat A B C D ada tuh di belakangnya. Sepengetahuan saya itu harus ada. Kalau enggak kan dari penyidik ke penuntut itu ada daftar itu, atau setidaknya di dakwaan disebutin perusahaan BPKP nomor sekian daftar sekian, itu pasti biasanya ada gitu. Tapi sekarang itu soal pembuktian nanti ya. Yang jelas sekarang itu apakah ya parameter cuma tiga kata tadi Mas Indra ya. Kalau eksepsi tadi udah jelas rinci misalkan bahwa uraiannya tadi cermat, jelas, lengkap, perkara tidak lanjut karena eksepsinya diterima. Tapi sebaliknya kalau eksepsinya tidak diterima, perkara lanjut. Nah, ini yang menarik tadi untuk pembuktian masuk ke hal yang detail tadi gitu. Jadi sekarang kita masih main di formalitas, nunggu 2 kali sidang. Jadi nunggu pendapat jaksa besok ya bagaimana membantah uraian dari penasihat hukum, baru kemudian putusan sela. Nah, putusan sela pilihannya diterima atau tidak ya, bukan ditolak. Ini masih formalitas. Kalau diterima berarti perkara tidak lanjut, berarti tidak cermat, tidak jelas. Nah, jangan kan ngomong pembuktian Berarti di formalitas saja tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Jadi main di situ, tak kecuali kalau eksepsinya tidak diterima, baru perkara lanjut, main di pembuktian. Nah, ini yang menarik nanti gitu kan. Kang Asep, artinya persoalan yang dimasalahkan oleh Pak Ari Yusuf Amir sebagai kuasa hukum Tom Lembong itu soal lampiran audit BPKP yang disebutkan tidak ada, itu jatuhnya pada formalitas saja. Kalau memang terbukti memang tidak ada lampiran itu, maka bisa putusan selanya bisa diterima, begitu maksudnya. Tapi kasus intinya tetap jalan. Ya, gini Pak, kita masih main di formalitas surat dakwaan. Jadi tadi kan misalkan disebutin dieksepsikan batal. Nah, yang dipertanyakan salah satu tadi tidak ada lampiran BPKP. Nah, apakah termasuk nanti hakim akan menilai bahwa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena tidak dicantumkan hasil pasti pemeriksaan audit tadi itu yang jadi masalah. Jadi kita belum masuk dibuktikan ada atau tidak ada. Cuman, nah ketika penasihat hukum menyatakan tidak ada lampiran itu, apakah kategori termasuk tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap? Nah, kita tunggu dulu pendapat JPU minggu depan. Nah, hakim apakah beranggapan hakim itu masuk atau tidak? Saya belum tahu komentar. Nanti kalau komentar disangkanya saya memihak kedua belah pihak. Saya posisi ya normatif. Di luar kasus ini, pengalaman Kang Asep itu pun juga masih masuk formalitas saja, menjadi TJL tadi, terang jelas lengkap begitu ya. Kalau misalkan gini, paling gampang, yang paling gampang ya. Saya dituduh merkosa si X. Kan ada visum et repertum. Yang di visum kan tulisin, visum nomor sekian, tanggal sekian, dokternya sekian, gitu kan. Nah, apakah di dakwaan itu yang tebel tadi itu, ya ada kerugian negara, apakah disebutkan nggak di kerugian negara hasil pemeriksaan BKP nomor sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah, apakah itu termasuk penilaian cermat, lengkap, atau ya
jelas gitu kan. Itu jadi masalah. Nanti tergantung hakimnya akan menilai itu. Nah, biasanya umumnya harusnya ada di dakwaan. Karena kerugian 500 sekian itu hasil BPKP nomor sekian tanggal sekian. Oke. Soal nanti Baik. dihadirkan bentuk aslinya nanti di pembuktian. Kalau sekarang cukup menyebutkan tanggal, nomor, Di dan siapa yang formilnya ya. memeriksanya di audit. Oke, Pak Ari, tadi Pak Ari menyebutkan bahwa tidak cermatnya itu seolah-olah Thomas Lembong mengeluarkan surat pengakuan importir dan persetujuan impor gula kristal mentah begitu ya terhadap 10. Ini sebenarnya kalau menurut pihak Pak Ari Yusuf Amir atau dari Thomas Lembong tidak ada surat itu ditujukan untuk 10 pihak swasta tadi. Yang tadi kan sudah kita jelaskan bahwa yang menunjuk itu kan PPI. Nah, memang karena kenapa menunjuk mereka? Karena itu tadi permasalahannya. Dan tidak hanya itu yang ditunjuk sebetulnya. Itu juga kurang lengkapnya dakwaan jaksa. Yang ditunjuk itu ada Inkopol. Ya. Inkopol, ada Inkopar, ya. Ya. Tapi nggak dimasukin. Koperasi Inkopol Pengelola yang TNI Polri ya. lain, ya, ini Koperasi Polri, ada Puskopol, ada ini Koperasi Angkatan Darat juga nggak dimasukkan. Karena kalau Jadi tidak lengkap Ya. memang dia masukkan itu. Nah, Baik. kaitannya tadi ada juga tadi jaksa menyampaikan bahwa tidak melakukan koordinasi dengan kementerian yang terkait Rapat dalam hal koordinasi ini Kementerian kementerian. Perindustrian. Ya. Padahal di situ dijelaskan dalam undang-undang tentang peraturan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan hanya ada kata dapat melakukan koordinasi. Nah, dapat ini mungkin nanti Kang Asep bisa bantu jelaskan, bisa dilakukan bisa juga tidak. Namanya dapat, ada tertulisnya kata dapat, bukan wajib melakukan koordinasi. Tetapi Pak Tom Lembong memang tidak melakukan koordinasi secara komunikasi, tapi secara surat menyurat. Ada bukti surat-surat yang nanti dalam persidangan kita bisa buktikan. Surat tersebut ditembuskan ke kementerian-kementerian itu. Nah, jadi dari awal saja dakwaan yang dibawa dari jaksa ini kita lihat memang tidak cermat dalam memformulasi tentang pasal yang akan dituduhkan kepada Pak Tom. Dan paling penting adalah dia selalu mengatakan bahwa akibat perbuatan Pak Tom memperkaya, disebutkan nama-namanya, nama si A, si B dari PT-PT tersebut. 10 pihak tadi ya. Tidak PT-nya, tidak PT-nya disebutnya, tapi nama-nama orang itu. Nah, persoalannya kan harusnya dijelaskan bagaimana orang itu dapat kekayaan atas yang diberikan oleh Pak Tom kan gitu. Karena kan kaitan ini kan PPI menunjuknya perusahaan bukan orang itu, seperti itu. Bukan orang perorangan, tapi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang itu. Itu jadi Tapi beberapa hal yang memang kaitannya menurut menjadi Anda dakwaannya obscure salah karena kalau yang Seperti itu. kami catat ya dakwaannya kan salah satu dakwaannya itu menerbitkan surat persetujuan atau pengakuan importir persetujuan impor gula mentah ke 10 perusahaan itu jadi otomatis ke 10 perusahaan atau ke PPI sebenarnya kalau menurut pihak Pak Tom Lembong. Faktanya ke PPI, lalu ke PPI mengajukan nama-nama tersebut itu disetujui oleh Pak Tom. Faktanya seperti itu. 10 perusahaan ini Pak Tom Lembong tahu nggak? Ya dari PPI tahunya. Dari PPI tahunya. Oke, saat itu yang mengeluarkan surat persetujuan importasi itu Pak Tom Lembong sebelumnya tidak mengetahui atau sudah mengetahui 10 perusahaan ini? Yang mengajukan nama-nama tersebut adalah PPI. Jadi bukan dari nama-nama tersebut bukan muncul dari Pak Tom. Jadi Pak Tom menyetujui dengan setelah rapat dengan PPI bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk mengadakan importasi gula tersebut. Makanya Pak Tom menyetujui. Dan pola tersebut juga bisa dicek terjadi sebelum Pak Tom dan terjadi setelah Pak Tom juga. Jadi pola itu pola jamak, pola yang umum gitu. Seperti itu Mas Indra. Yang setelah Pak Tom juga mungkin ini pembahasan di selanjutnya mungkin ya. Tapi saya ingin fokus di dakwaan ini. Izinkan saya Pak Ari menanyakan lagi. Artinya ke 10 perusahaan ini, apakah Pak Tom juga mengetahui bahwa 10 perusahaan ini sebenarnya bukan izin mengolah dari gula kristal mentah ke gula kristal putih, tetapi mengolah gula rafinasi? Apakah Pak Tom juga tahu soal ini? Nah itu kalau yang kaitan dengan itu sudah soalnya teknis. Makanya tadi kan disebutkan bahwa yang mengeluarkan surat itu dirjennya, itu almarhum. Almarhum namanya kalau nggak salah almarhum Karyoto kalau saya nggak salah nama dirjennya.
Nah, itu yang sampai sekarang ini tidak bisa kita klarifikasi karena orangnya sudah meninggal. Seperti itu. Jadi kebijakan melibatkan swasta memang Pak Tom mengetahui dan Pak Tom menyetujui itu. Tapi kaitan yang lebih detail teknisnya sudah berubah fungsi kewenangan itu di level dirjen seperti itu. Oke, baik. Nah, saya ke Kang Asep ya, karena pengalaman persidangan ini menarik juga. Kalau tadi disebutkan Pak Ari Yusuf Amir, menurut kami ya media melihat nanti ada kemungkinan perdebatan kata dapat tadi mungkin di persidangan. Seperti yang tadi disebutkan Pak Ari Yusuf Amir, kan salah satu dakwaannya Pak Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016 waktu itu mengeluarkan surat persetujuan impor melalui PPI menurut Pak Ari Yusuf Amir ya, itu ditunjuk 10 perusahaan yang kemudian dilakukan tanpa rakor atau rapat koordinasi antar kementerian. Sementara aturannya disebutkan Pak Ari tadi ada kata dapat. Dapat ini bisa berarti dilakukan atau tidak dilakukan walaupun ada surat menyurat ya. Kalau menurut Anda seperti apa ini Kang Asep dalam sebuah persidangan perdebatan kata dapat ini dalam peraturan perundangan? Ya, pertama kita batasi dulu ya, karena materi eksepsi itu hanya kompetensi apa kewenangan pusat atau tidak. Kedua, dapat diterima atau tidak, atau batal demi hukum. Tadi saya dengerin eksepsinya Pak Ari dan kawan-kawan kan dua ini ya. Nah, ini lihat. Nah sekarang apakah ya kedapat tadi yang menurut saya itu bukan keharusan. Kalau bahasa Asepnya itu bukan wajib, sunnah gitu kan ya. Jadi boleh enggak, boleh tidak gitu kan. Itu. Nah, ketiga pertanyaannya adalah ya apakah menyebut orang atau tidak badan hukum itu tidak cermat atau enggak. Jadi batasnya penilaian itu. Karena disebutin atau apakah badan atau orang atau balik badan atau orang. Nah, persoalannya error tadi kan. Nah, nanti kembali. Jadi belum masuk ke wilayah pembuktian nih, Mas Indra ya. Jadi menilai kalau versinya eksepsinya penasihat hukum tadi antara orang ya dan badan. Nah, kalau menyebut orang tanpa menyebut badan termasuk tidak cermat enggak? Nah, bersepakat di situ dulu Mas Indra gitu kan. Kan bisa disebut gini, metode TV ya. Nah, pemiliknya lain kan. Nah, jangan sampai menyebut pemiliknya tapi menyebut metode TV-nya atau sebaliknya menyebut orangnya tapi tanpa menyebut badannya, itu error namanya. Makanya dakwaan harus hati-hati kan, karena misalnya gini, saya direktur PT Angin Ribut, saya disebut orangnya, padahal direktur PT Angin Ribut bisa ganti, bisa A, bisa B, C. Nah, apakah itu termasuk cermat? Bahkan mungkin tidak jelas, bahkan tidak lengkap. Itu jadi permainan masih di situ dulu, Mas Indra, jangan masuk ke pembuktian. Tapi kata dapat saya jawab, itu bukan keharusan. Sunnah. Ya, ini karena memang publik sebenarnya sudah tidak sabar. Seperti kata Pak Amir tuh 4 bulan penyidikan berjalan. Ini ya, baik. Oke, ya, kalau gitu Pak Amir terakhir. Mas Indra, kalau misalkan dakwaan, kalau eksepsinya diterima malah berkas nggak jalan, nggak selesai, udah selesai perkara, nggak lanjutkan. Ya mudah-mudahan itu gimana Pak Ari? Eksepsinya Pak Ari diterima kan selesai urusan, kan nggak usah panjang-panjang. Oke, kalau begitu nanti kita akan lihat lagi langkah ke depan ya, Pak Ari Yusuf Amir dan Kang Asep. Seperti kata Kang Asep, ini masih di ranah formil tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tom Lembong melalui Pak Ari Yusuf Amir sebagai kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong. Terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, terima kasih Kang Asep. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.